Hadratil muhtaromin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Bersyukur yang pertama, kita awali rasa syukur kita dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berusaha menanamkan rasa syukur ini ke dalam hati dengan cara beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratil muhtaromin, kemarin kita telah membahas walamma sakata ammusal ghadabu akhodal alwaha wa fi nushatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Walamma sakata, naliko ketika Nabi Musa itu diam, sakata an musal ghadab, atas kemarahannya. Ketika Nabi Musa terdiam dari kemarahannya, akhodal alwaha, kemudian Nabi Musa kembali mengambil lembaran-lembaran dari kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Wa fi nuskhotiha, dan di dalam nuskhotiha, nasik yang telah dibatalkan, nuskhotiha telah dibatalkan, telah terhapus petunjuknya. Wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Wa rahmat, dan rahmat bagi orang-orang yang mereka ini kepada Tuhan mereka yarhabun, tunduk. Telah kita bahas kemarin itu betapa satu kemarahan itu menjadikan manusia itu terlepas kendalinya, sehingga Nabi Musa pun melemparkan kitab Taurat, apalagi manusia semacam kita. Maka nih terus Kanjeng Nabi, la taghdzab, jangan marah. Ketika kita marah, maka setan akan masuk ke dalam hati kita melalui pintu amarah. Selanjutnya ayat yang ke-155. Wakhtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Wakhtaro, ikhtiar, dari kata usaha wakhtaro, mengikhtiarkan, maksudnya Nabi Musa itu berusaha ikhtiar atau membuktikan dengan qaumahu sab'ina rajulan. Nabi Musa qaumahu
kepada kaumnya sab'ina rajulan. Sab'ina yaitu 70 orang laki-laki. Limi kotina pada waktu yang kami tentukan. Falamma akhodat humur rajfatu qala rabbi. Falamma maka ketika akhodat humur rajfa, mereka ini ditimpakan kepada mereka, akhodat humur rajfa, ditimpakan kepada mereka ini rajfa. Rajfa niki napa? Goncangan atau gempa bumi. Kalau tidak gempa bumi jadi yang menggoncang suasana dengan kata-kata, dengan termasuk rajfa. Qala Rabbi, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta ahlaktahum, sekiranya engkau menghendaki untuk menyiksa ahlak, melenyapkan ahlak tahum, melenyapkan mereka, menyiksa mereka, min qablu wa iyaya, sebelumnya dan kepada kami juga, sekiranya engkau menghendaki untuk menyiksa dan melenyapkan kami, saya dan kaumku. Atuhlikuna biha, tentu engkau akan tuhlikuna biha, tentu engkau akan menyiksa dengannya. Atuhlikuna, apakah engkau akan menyiksa kami dengannya, biha fa'ala, atas fi'il, atas pasal atau perbuatan sufaha'u minna, atas perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. In hiya illa fitnatuka, tidaklah ini illa kecuali fitnatuka, kecuali fitnah, kecuali ujian dari engkau. Tudillu biha man tasya, tudillu, engkau menyesatkan dengannya, tudillu biha, dengannya engkau menyesatkan, man tasya, bagi siapa yang kau kehendaki, wa tahdi man tasya, dan engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna faghfir lana, anta sesungguhnya engkau waliyuna, engkau penolong kami, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan sesungguhnya engkau adalah khairul sebaik-baik, ghafirin sebaik-baik maha pengampun. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita renungkan
bahwa ketika Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya, dari kaum Bani Israel, pada waktu yang ditentukan, 70 orang untuk apa? Untuk mengadakan pertobatan. 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa ini adalah orang-orang yang telah mempunyai tanggung jawab kepada kaum Bani Israel. Dari 12 kabilah, 12 suku, itu setiap sukunya telah terpilih sekitar antara 7 sampai 8 orang. 7 sampai 8 orang, sehingga dari 12 kabilah, dari 12 suku Bani Israel tadi ini terpilih orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan waktu itu Nabi Musa karena dari Bani Israel itu mengatakan bahwa Bani Israel itu tidak percaya kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan. Wahai Musa, lan nu'mina, sesungguhnya kami tidak akan percaya kepadamu, lan nu'mina laka, hatta, sehingga narallahu jahro, sehingga kami melihat dengan jelas dengan mata kepala kami sendiri. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika terpilih orang-orang ini sebanyak 70 orang pada waktu yang ditentukan, maka falamma akhadat humur rajfa, maka ketika mereka ini menggoncang dengan kata-kata, napa goncangane kata-katae, ya Tuhan, ya Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat wujudnya Allah. Nah itu, wong Nabi Musa gak mampu melihat wujudnya Allah. Begitu juga kaum Bani Israel. Ketika ayat berapa kemarin itu? Ayat berapa kemarin itu ketika Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Niki ayat berapa itu? 143. Walamma jaa Musa, ketika datang kepada Nabi Musa limiqatina
pada waktu yang kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, maka berkatalah Tuhannya Musa kepadanya. Maka Nabi Musa berdoa, memohon, qala rabbi arini, tunjukkan kepadaku, andur ilaika, perlihatkan kepadaku dirimu. Qala lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku, walakin dur ila jabali, akan tetapi perhatikan gunung. Wa ini takorro, apabila gunung itu tetap pada posisinya, maka nahu fasaufa taroni, maka kamu akan bisa melihatku. Walamma tajala rabbu lil jabali ja'alahu dakka, maka ketika Allah Subhanahu wa taala tajalli kepada gunung itu, maka dakkan itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqan, wa kharra Musa sa'iqan, dan Nabi Musa ini napa jenenge, terlempar karena petir, sambaran petir. Itu Nabi Musa gak boleh, gak bisa melihat Allah. Tetapi 70 orang dari orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa itu juga, mereka itu ingin seperti sebagaimana Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, aku tidak akan percaya kepadamu, lan nu'mina laka, hatta, sehingga narallah jahra, sehingga aku terlihat kepadaku wujudnya Allah. Jahro, dengan jelas. Aku melihat Allah dengan jelas. Fa'aghatadhukumus sa'iqa, maka mereka ini disambar petir atas kata-katanya. Hadratil Muhtaramin, pernah kita bahas bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka ini di dalam Quran surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mendapatkan hidayah, mereka itu menganggap zat Allah, menganggap Tuhan itu sama dengan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan apapun. Apapun itu yang ada dalam gambaran manusia itu adalah pengetahuan yang pernah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dan pengetahuan itu yang melingkupi ya pengetahuan batas si menungso niku wau. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas seperti itu. Tidak terbatas pada lingkup pengetahuan.
Kenapa? Karena al-ilm itu miliknya Allah. Maka orang-orang yang tidak berilmu menganggap anggapan itulah anggapan-anggapan yang menjadikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kemarahan para malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan melaknati orang-orang, kemudian melaknat pula para penduduk langit dan seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi selain menungso sing semuanya melaknati. Maka pada waktu yang telah ditentukan itu, orang-orang yang telah dipilih oleh Nabi Musa, falamma akhadat humur rajfa, maka ketika mereka itu mengambil, bagi mereka itu rajfa. Napa niku goncangan. Jadi apa goncangan ini wau? Mereka ini menggoncang dengan kata-kata nih wau. Goncangan dengan kata-kata, mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana apa yang mereka buat, yang dibuat oleh Samiri. Napa niku? Patung sapi. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala itu seperti patung terbelenggu pada satu tempat. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Inna hiya illa fitnatuka. Tidaklah itu kecuali adalah ujian daripada Engkau ya Allah. Maka beruntunglah. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang mendapat hidayah tadi itu. Orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat taufik untuk beramal, sehingga dengan amalan tadi itu mereka semakin hari semakin mengenal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mereka ini bisa mencapai hanya dengan mendengar. Tidak bisa mencapai hanya dengan mendengar atau melihat, tetapi harus beramal. Jadi persatuan antara jasad, roh, akal, dan membelenggu nafsu tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujud di dalam diri tadi ini. Ketika hati manusia tadi ini telah bersih dengan cara beramal, maka apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, maka tidaklah bisa mengetahui nafsun, tiap-tiap diri, ma ukhfiya lahum, apa yang tersembunyi bagi pandangan mata mereka, min qurrati ayun, yang akan menyejukkan pandangan mata, yang akan menyejukkan pandangan, qurrati ayun.
jazaa'am bima kanu ya'malun, itu adalah sebagai balasan bagi siapa yang mau beramal. Jadi yang dikatakan iman, yang dikatakan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu ketika manusia ini mau beramal. Maka beruntunglah orang yang diberi hidayah, beruntunglah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal. Makanya wong sing gak gelem beramal, gak gelem sholat niku perkarane apa no? Bukan mereka nggak mau, tapi karena mereka nggak dikehendaki. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-155. Orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa, waktaro, orang-orang yang dipilih waktaro Musa, orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa, qaumahu, atas kaumnya, sab'ina rajulan limiqatina, dari 70 orang yang dipilih, yang terpilih, pimpinan-pimpinannya Bani Israel yang terpilih ini loh nggak mampu, nggak bisa bertemu dengan Allah. Tetapi sungguh beruntung bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang terpilih untuk diberi taufik sehingga bisa beramal di akhir zaman. Man sapa wonge ahya, yang menghidup-hidupkan sunnati, sunnahku, inda fasadil umat, dikala rusaknya umat, falahu, maka bagi mereka ajrun, ganjaran sebesar mi'atu syahid, 100 orang mati syahid. Maka sungguh beruntung orang-orang yang akhir zaman, orang-orang akhir zaman kayak ngeten iki, apalagi melihat kanan maksiat, melihat kiri maksiat, melihat atas maksiat, melihat bawah maksiat, melihat di depan maksiat, melihat di belakang juga maksiat. Kemanapun terjadi melihat maksiat. Bagaimana cara mengendalikan diri tadi ini supaya tidak bermaksiat? Tidak ada cara lain kecuali dengan cara beramal menghidupkan sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian ke dalam fis-silmi, ke dalam berserah diri. Fis-silmi itu ke dalam Islam. Ke dalam Islam, maksudnya Islam itu adalah berserah diri, fisilmi kafah, kabehan. Bukan 60%, bukan 70%, bahkan bukan 99%, tetapi 100%. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Jangan mengikuti. Kalau kamu mengikuti 1% langkahnya setan, kamu akan terjerembab, kamu akan terjerumus. Wong Nabi Adam kalah kok. Padahal Nabi Adam nggak mengikuti. nggak mengikuti langkah setan, nggak diikuti. Tapi karena Nabi Adam itu menghormati bahwa dikiranya iblis itu tetap makhluknya
makhluknya Allah. Nabi Adam menghormati, karena menghormati tadi dikasih hormat 1% penghormatan kepada iblis, maka Nabi Adam terjerat. Nah, terjerat ini kenapa? Kenapa terjerat ini? Kejiret. Maka bagaimana saat ini kita menghadapi suasana orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa, sebanyak 70 orang yang dipilih pada waktu yang ditentukan. Itu pun mereka membuat goncangan. Maka ketika diri kita ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih diri kita. Pilih diri kita untuk menjadi apa? Alaikum bil jamaah. Alaikum, hendaklah kalian senantiasa membuat jamaah. Apa jamaah ini? Jamaah ini apa? Jamaah menghidupkan masjid dengan cara apa? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, saat ini hampir mustahil membuat jamaah sholat nih. Membuat jamaah sholat ini hampir mustahil. Mereka tidak lebih percaya, tidak begitu percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana ketika ayat berapa kemarin itu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa menurut wawa'atna nih, wawa'atna 142, wawa'atna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Jadi kalimat yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan itu adalah dengan 40 hari, 40 malam. Nah, saat ini perbandingannya menungso niku ngeten. Perbandingannya menungso niku wau apabila sampean itu percaya, kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan kita itu bisa mengetahui tentang kebesaran Allah. Contohnya 40 hari, 40 malam tadi ini, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atani baro'atum minan nas baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq. Niki janjine Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi kenapa menjanjikan kepada umatnya untuk beramal selama 40 hari? Karena Nabi begitu pahamnya terhadap Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita pada zaman Nabi Musa. Gini ku. Wa wa'atna Musa salasina lailatan
wa atmamnaha bi asyri fatamami qatu rabbihi arba'ina lailatan. Ini kok dengan kefahaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan hati tadi ini supaya tidak menjadi orang munafik. Hati tadi ini tidak terjerat dengan neraka. Jadi neraka niku bisa dihindari dengan cara beramal. Kadang-kadang kita ini memohon ampunan kepada Allah, ya Allah, Rabbi, ajirna minan nar, Rabbi ajirni minan nar, ajirna, jauhkan kami dari neraka. Tetapi kita nggak mau beramal. Kita minta surga, tetapi kita juga nggak mau berusaha. Tapi masalah dunia, banyak yang lebih percaya. Contohnya, wake sing budal sadurunge subuh budal nang pasar. Hitungannya, gak dihitung. 40 hari, bahkan 40 tahun pun mereka nggak merasa rugi. Ada orang yang berangkat ke Arab Saudi, ke Hong Kong, kemana. Jangan nggak usah 40 hari, terlalu pendek. 4 bulan, 4 tahun, bertahun-tahun mereka nggak merasa rugi. Coba ketika kita ini berusaha menghidupkan amal masjid, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, untuk apa? Untuk supaya kita tidak terjerat oleh perangkap setan. 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa itu pun itu loh bisa menggoncang suasana dan keadaan, sehingga mereka ini menjadikan napa jenenge Pak Akhodat Humus Soiko, mereka disamber oleh petir itu. Maka Nabi Musa berdoa, atuh likuna biha fa'ala sufaha uminna. Ini falamma akhodat humur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlak tahum. Ketika mereka ini menggoncang, maka Nabi Musa itu berdoa, jika sekiranya lau syi'ta, jika sekiranya engkau menghendaki ahlak tahum, engkau melenyapkan ahlak tahum min qablu wa iyaya, sebelum ini, dan kau menghendaki menyiksa kami, aku dan mereka, saya dan mereka. Gak ngenteni sekarang. Tapi karena apa? Karena ini adalah in hiya illa fitnatuka. Karena ini adalah ujian dari engkau. Fitnatuka, ujian dari engkau. Maka atuhlikuna biha fa'ala subaha uminna. Apakah engkau akan membinasakan kami karena kebodohan orang-orang di antara kami? Tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha wa tahdi man tasha. Tudillu, engkau akan menyesatkan dengannya
siapa yang kau kehendaki. Dengan maksudnya nopo? Dengan anak sapi, dengan nopo jenenge budaya, dengan apa saja yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan berkembang menjadi budaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan dengannya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan dengannya pula Allah memberi hidayah. Ketika kita itu mengetahui bahwa iki kok gak ono tinggene, gak ono contone dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Ini kehendak Allah, makanya lebih penting sing paling penting niku wau adalah bagaimana kita itu membaca, mengaji ilmu, membaca tentang taklim, tentang napa jenenge majelis taklim, supaya kita mengetahui sing bener niku sing ndi, sing salah sing ndi, sing gak contone niku sing ndi, sehingga kita mengetahui. Ketika kita ini mengetahui, maka ketika kita mengetahui, kita akan terikat dengan ilmu tadi ini, sehingga ketika itu gak contone ya asarasan melo, gak akan mau ikut dengan orang-orang yang terjerumus. Kenapa? Falamma akhadhathumur rajfat, nalika mereka itu membuat goncangan. Goncangan itu apa? Fitnah. Itu yang menjadikan napa? Orang-orang bisa tudillu biha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya. Tetapi bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dengan ilmu, maka wa tahdi biha man tasya. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna wa anta khairul ghafirin. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini merasa bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Kita berlindung kepada Allah dengan senantiasa bertobat. Insyaallah ngoten, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah.